Halo dulur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mas Afam di Esafam Berkah Abadi. Oke dulur, di video kali ini Mas Afam akan membahas hal-hal apa saja sih yang membuat petani lele itu gulung tikar atau tidak meneruskan usaha budidaya lelenya. Ada banyak faktor dan banyak kendala, tapi sebelum itu buat dulur-dulur semua harus tonton video yang satu ini. Belajar bareng, sukses bareng, budidaya lancar dan bonus owner ganteng, ya hanya di Oke dulur, banyak pembudidaya lele di luaran sana yang gulung tikar dan tidak bisa melanjutkan usaha budidaya lelenya karena sesuatu hal atau ada faktor-faktor lainnya. Nah, menurut Mas Afam, itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita mulai berbisnis, mulai berusaha, apapun jenis usahanya, kita harus benar-benar memperhatikan hal-hal apa saja yang harus kita lakukan agar usaha kita itu lancar. Yang pertama, menurut Mas Afam, yang membuat pembudidaya di luaran sana banyak yang gulung tikar adalah tidak konsisten terhadap usahanya. Nah, konsisten ini di semua jenis usaha, bidang usaha, pasti memerlukan konsisten dulu, konsistennya. Karena konsisten ini adalah sebuah kepercayaan, sebuah komitmen dari dalam diri kita untuk menumbuhkan usaha yang kita jalani. Kalau kita sudah nggak konsisten, kita nggak percaya diri, bisa jadi suatu saat kita pasti gulung tikar. Karena faktor konsisten ini sangat mempengaruhi pertumbuhan usaha kita dulur ya. Nah, bagaimana sih Mas agar kita bisa mempertahankan konsisten itu sampai di dalam fase kesuksesan? Yang pertama adalah jangan pernah merasa bosan. Setiap usaha itu pasti ada bosannya dulur. Saya juga pernah mengalami titik di mana suatu saat itu saya berpikir kok membosankan ya. Nah, rasa seperti itu pasti akan datang kepada kita semua karena itu adalah sebuah rintangan, sebuah halangan. Nah, kalau kita sudah di fase tersebut, kita harus lawan dan kita harus bisa membuktikan bahwa konsisten adalah kunci kesuksesan. Makanya banyak pembudidaya di luar sana, khususnya yang pemula, bahkan yang senior pun juga ada yang gulung tikar karena salah satu faktornya itu adalah tidak konsisten. Yang kedua adalah budidaya lele tidak mendapatkan keuntungan. Nah, kalau berbicara masalah tidak mendapatkan keuntungan, itu kembali lagi ke kitanya dulur ya. Bisa jadi kita sistemnya salah, kita caranya salah. Nah, itu semua kita usaha tidak untung, yang harusnya kita ingin mendapat keuntungan malah jadi nggak untung. Karena bagaimanapun ketika kita memulai usaha, yang jelas kita pengen untung, itu pasti. Nah, dengan cara apa Mas biar kita untung? Kita harus tahu seperti apa ilmunya, seperti apa caranya. Dan hal-hal seperti itu bisa kita dapatkan dengan cara kita belajar, kita sharing-sharing, kita tukar pengalaman. Buat jenengan semua pembudidaya lele, jangan sungkan-sungkan bertanya sama yang lebih senior. Karena ilmu terbaik itu juga ada di dalam para senior-senior kita dan juga pengalaman kita dengan berjalannya waktu dulur ya. Kalau menurut Mas Afam sendiri, hal yang paling utama yang mengakibatkan kita bisa gulung tikar di dalam usaha kita adalah tidak konsisten. Makanya buat dulur-dulur semua, ketika jenengan semua sudah berada di fase seperti itu, buktikan bahwa kita mampu, bahwa kita bisa.
sukses di dalam usaha kita. Memang berat, tapi itulah yang akan terjadi. Kesuksesan tidak datang kepada orang yang menyerah, tapi kesuksesan datang kepada orang yang bertahan. Nah, mungkin itu aja dulur ya, beberapa alasan kenapa banyak pembudidaya yang gulung tikar di dalam budidaya lele. Mungkin itu aja dulur yang bisa saya sampaikan di video kali ini ya. Buat dulur-dulur semua, kalau ada apa-apa yang harus omongkan, langsung tulis di kolom komentar dulur ya. Buat dulur-dulur semua yang belum like, komen, dan subscribe, jangan lupa di subscribe dulu. Tetap bersama slogannya Esa Farm Berkah Abadi, belajar budidaya lele gratis, berbudidaya lele jadi lancar, bonus ownernya ganteng, sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Salam sehat dulur, salam budidaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.